Yo Sikipoi dimanapun kalian berada, balik lagi di channel YouTube Anonepoi. Dan di video kali ini gue bakal coba buat nge-review si IJN Hakuryu. Tapi sebelum gue mulai videonya, putar dulu intronya. Hakuryu merupakan kapal CV dari kelas Hakuryu yang berasal dari Sakura Empire dan punya rarity decisive atau UR. Kapal ini bisa kalian dapatkan dari PR batch keempat. Hakuryu ini sebenarnya masih mirip-mirip sama kayak Shinano, yang membedakan cuma fokusnya doang. Kalau Shinano itu didesain buat fokus ke torpedo bomber, karena dia dikasih efisien torpedo lebih tinggi, sedangkan untuk Hakuryu didesain buat fokus ke dive bomber, lebih ke damage area. Langsung aja untuk kelebihannya. Yang pertama, dia merupakan kapal CV dengan stat AV tertinggi di game. Ada di angka 462 poin, sedikit lebih unggul dibanding dengan Shinano yang ada di posisi kedua. Dengan tingginya stat AV yang dia punya, otomatis damage air strike-nya juga bakalan menggila. Dia juga punya survivability yang cukup tinggi buat ukuran kapal CV, karena dia punya tipe armor heavy dan punya HP yang tebal, 8.500-an lebih. Untuk kelebihan yang kedua, dia termasuk kapal CV yang fleksibel untuk variasi serangannya. Slot pesawat pertama dan ketiganya itu bisa diisi pakai dua jenis pesawat yang berbeda. Jadi dia bisa pakai kombinasi fighter, dive bomber, dan torpedo bomber. Bisa juga pakai satu fighter dan dua dive bomber, satu torpedo bomber dan dua dive bomber, maupun satu dive bomber dan dua torpedo bomber. Ini sangat menguntungkan karena dia bisa dipakai di semua jenis situasi dan kondisi, buat lawan musuh jenis apapun bisa. Kalau untuk kekurangannya, kayaknya dia termasuk kapal yang not celah deh. Hampir nggak punya kekurangan untuk sekarang. Paling-paling ya masalah klasik kapal PR, yaitu butuh touch point buat ngebuka dia, dan butuh waktu buat ngumpulin blueprintnya kalau mau nge-max develop dan ngebangkitin potensi penuhnya. Gitu aja sih. Skill yang pertama bernama Skyrending Retribution. Jadi saat Hakuryu meluncurkan Air Strike, 100% kesempatan untuk meluncurkan Special Air Strike. Untuk penampakan Special Air Strike-nya kayak gini. Bakalan ada 3 Lightning Strike dengan damage area, dengan damage modifier 90% untuk musuh light armor, 120% untuk musuh medium armor, dan 140% untuk musuh heavy armor. Mungkin nggak terlalu jelas ya karena ketutupan Hakuryu-nya. Tapi udah gue lingkarin kok, dan kalian fokus aja lihat ke situ buat lihat lightning strike-nya. Selain itu, musuh yang terkena lightning strike bakalan dapat debuff special burn, dan mereka bakalan menerima 8% damage lebih banyak. Debuff ini berlangsung selama 7 detik. Selain itu ada tambahan homing torpedo juga dengan damage modifier 80% light armor, 110% untuk musuh medium armor, dan 130 untuk musuh heavy armor. Buat yang nanya damage modifier itu apaan, intinya semakin tinggi damage modifier itu berarti semakin efektif buat lawan musuh dengan armor tersebut. Skill kedua bernama Flame Anointed Conquest. Ketika Hakuryu pakai pesawat fighter, menembakkan spesial berat setiap 12 detik. Dan ketika Hakuryu nggak pakai pesawat fighter, bakalan ada slashing attack yang keluar setiap Hakuryu meluncurkan air strike. Ini penampakan spesial beratnya. Dan ini penampakan slashing attack-nya. Keduanya punya armor modifier yang sama, 100% ke semua jenis armor musuh. Tapi untuk damage-nya itu lebih gede damage slashing attack dibanding special barrage. Areanya pun lebih luas slashing attack-nya. Jadi bisa lebih membantu waktu bersihin musuh. Skill ketiga bernama The Great One Shadow. Ketika Hakuryu pakai pesawat dari Sakura Empire, meningkatkan AV dan akurasi sebesar 15%. Kalau nggak pakai pesawat Sakura Empire, ningkatin stat anti-air dan akurasi 15%. Kalau ini mah udah jelas ya.
kalian harus pakai pesawat Sakura di salah satu slot pesawatnya. Terserah mau slot pertama, kedua, maupun ketiga. Skillnya Hakuryu nggak rumit, jadi gue harap kalian langsung paham tanpa perlu penjelasan lagi. Beberapa rekomendasi teman satu fleet yang bisa meningkatkan performa Hakuryu. Yang pertama jelas ada Shinano. Shinano ini bisa memberikan buff AV dan akurasi buat kapal CV maupun CVL dari Sakura Empire. Kalau dua kapal ini duet dalam satu fleet, bakalan mengerikan juga. Sama-sama overpower, sama-sama punya damage yang besar, cocok banget dipakai kalau kalian pengen pakai 3 CV dalam satu fleet. Yang kedua ada Shokaku. Dia punya buff yang bisa ningkatin damage fleet, tapi Shokaku ini harus luncurin airstrike-nya terlebih dahulu dibanding dengan Hakuryu. Karena buffnya itu cuma aktif waktu dia ngeluncurin airstrike. Bisa juga pakai Nagato. Dia punya buff peningkatan damage buat kapal CV Sakura Empire. Tapi kalau pakai Nagato, dia harus ditaruh di posisi flagship biar buffnya aktif. Tapi untuk sekarang Nagato kurang populer dan kurang cocok aja gitu rasanya. Tapi masih oke lah. Setidaknya masih bisa ngasih keuntungan buat Hakuryu. Beberapa kapal yang punya debuff slow ataupun stop juga bisa kalian pakai. Misalkan kayak Illusive Muse, Agus von Parseval, Ark Royal, Formidable, dan lain-lain. Dari tadi kan gue sebutin partner yang semuanya di posisi main fleet ya. Nah sekarang giliran kapal Vanguard nih yang cocok dijadiin partner buat Hakuryu. Yang pertama itu ada Kazagumo, Stephen Potter, dan Hamankai. Mereka punya buff yang bisa ningkatin damage airstrike kapal CV, tapi skill buffnya itu nggak bisa di stack. Jadi kalian cukup pakai salah satunya aja, jangan pakai bertiganya sekaligus. Ada juga Vanguard yang ngasih debuff slow dan damage ke musuh, si Momi Aegir dan Helena Meta. Oh iya, gue lupa jelasin, kenapa sih harus pakai debuff slow dan time stop? Jadi ini buat memaksimalkan performa Hakuryu waktu dia pakai torpedo bomber, yang jenisnya itu aim lock gitu, biar kesempatan kena ke musuh lebih besar. Paham kan? Dan untuk yang terakhir ada Helena. Dia ini kapal debuffer dengan debuff paling besar sejauh ini. Bisa ngasih debuff ke musuh sampai 40% peningkatan damage. Tapi untuk kasusnya Helena, kalau misalkan kalian mau pakai bareng Hakuryu, si Helena ini wajib nggak pakai SG radar, biar durasi debuffnya itu bisa pas sama waktu airstrike-nya Hakuryu. Setidaknya airstrike Hakuryu pertama, kedua, dan mungkin bisa juga ketiga, itu bakalan ke cover sama debuffnya Helena. Bener kan ya debuff sebutannya? Soalnya di deskripsi skillnya Helena itu ningkatin damage yang mereka terima, bla 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 gitu. Nah merekanya itu buat musuh. Efek-efek yang berpengaruh ke musuh itu kan berarti debuff. Kalau kalian punya rekomendasi partner yang lain yang cocok sama Hakuryu, kalian bisa komen aja di bawah. Langsung aja untuk pembahasan terakhir tentang equipment. Slot pertama kan bisa diisi 2 jenis pesawat, yaitu pesawat fighter maupun pesawat torpedo. Tapi di sini gue bakalan lebih fokus buat rekomendasiin pakai torpedo, karena damage yang dihasilin itu lebih besar pastinya, lebih cocok dipakai buat lawan boss, dan slash attack-nya lebih berguna. Tapi untuk beberapa kasus, sebenarnya kalian bisa pakai pesawat fighter. Itu kalau situasi lawan musuh like armor. Kalian bisa pakai Hellcat HVAR. Dah itu doang. Ingat ya, kalau waktu kalian lawan musuh like armor. Selain itu jangan pakai fighter, mending pakai torpedo bomber aja. Untuk torpedo bomber bisa pakai Wyvern. Kalau pakai ini lebih rekomen sih waktu kalian pakai Hakuryu di fleet mob. Karena pola torpedonya itu paralel dan bisa ngehantam lebih banyak musuh. Wyvern ini bisa kalian crafting dari Gear Lab. Terus untuk kasus lawan boss, paling cocok pakai Ryusei kalau nggak pakai JU87. Untuk Ryusei, blueprintnya itu bisa kalian dapatkan dari research, dan bisa juga kalian crafting dari Gear Lab. Tapi menurut gue sih buang-buang material doang, mending buat ngecraft yang lain. Kalau untuk JU87, bisa kalian bikin di Gear Lab. Kalau pengen pakai torpedo bomber yang punya fire rate lebih cepat, biar lebih yakin bisa ngepasin sama debuffnya Helena, kalian bisa pakai Sayunkai yang blueprintnya bisa kalian dapatkan dari research batch keempat.
Untuk torpedo bomber yang lain kayak misal Barracuda, Sky Pirate, TBM Avenger, dan lain-lain yang pola torpedonya itu paralel, mungkin masih oke dipakai kalau kalian pakai Hakuryu di Fleet Mob. Tapi gue kurang rekomenin sih, mending pakai Hakuryu di Fleet Boss. Untuk slot pesawat Dive Bomber, situasi lawan musuh like armor, kalian bisa pakai Sky Riders. Bisa kalian kombinasiin sama Vector Hellcat HVAR. Dan untuk general yang paling bagus jelas pakai Nakajima Tenrai. Blueprintnya bisa kalian dapatkan dari Research 4 dan bisa juga kalian beli di Prototype Shop. Ini dive bomber yang udah satu paket sama Hakuryu. Kalau kalian belum punya, alternatif lainnya bisa pakai eksperimental yang bisa kalian bikin di Gear Lab. Helldiver ungu atau BT The Destroyer juga masih oke lah kalau misalkan kalian nggak punya dive bomber yang lebih bagus. Slot ketiga, ini bisa diisi torpedo bomber maupun dive bomber. Gak perlu gue kasih rekomendasi lagi kali ini ya, soalnya sama kayak slot pertama atau kedua. Tapi mungkin gue kasih tambahan sedikit. Kalau kalian butuh damage area yang luas, gue rekomendasiin pakai dive bomber. Dan kalau kalian butuh damage gede buat single target, gue rekomendasiin pakai torpedo bomber. Untuk slot auxiliary, paling bagus buat kapal CV yang fokus damage itu jelas pakai 2 steam catapult. Ini ngasih tambahan stat AV paling tinggi dan ada juga bonus HP-nya juga. Bisa pakai medal, ini ngasih tambahan stat AV yang sama jumlahnya kayak steam catapult, tapi tambahan HP-nya lebih dikit. Tapi ada skillnya juga yang ngasih buff peningkatan damage buat kapal CV lain kalau medal ini dipakai sama kapal flagship. Elixir dari event collab kemarin juga bagus sih. Tambahan stat AV-nya itu sama kayak kedua auxiliary tadi, cuma nggak ada tambahan HP-nya. Untuk alternatif lain, mungkin kalian bisa pakai Angel Feeder, Oil Tank, maupun pakai Homing Beacon. Buat slot augment modul, kalian bisa pakai panah. Terima kasih buat kalian para Sikipo yang sudah menonton video ini sampai akhir tanpa di skip. Salam Poi. Waktunya bacain membership dan saweria dari kalian. Welcome buat Om Arken yang baru aja join membership Rare Sikipoi. Semoga betah dan diperpanjang lagi bulan depan. Ada saweria dari Om Razor Saleh. Semangat ngontennya sob. Pasti Om, makasih juga buat sawerianya. Terus ada traktir dari Om DN Lazy. Semangat ngonten, semangat nguli di RL Ngap. Siap Om, makasih untuk 50 Wisdom Cube-nya. Dan yang terakhir traktir dari Om Miftah Ahsan. Terima kasih untuk 40 Wisdom Cube-nya juga Om.